Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Arista Widya, NIM 332110031 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas pertemuan 6 fisika yang diberikan oleh Pak Agus. Untuk yang pertama, jelaskan mengenai besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Untuk soal yang kedua, titik A pada koordinat kartesius 1,2, titik B pada koordinat kartesius 7,8, tentukan vektor dari dua titik tersebut. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu titik koordinat pada grafiknya. Vektor A 1,2. Ini X dan ini Y. Ini X, sini Y. Berarti ini X-nya 1, Y-nya 2. Berarti titik A berada di sini. Kemudian vektor B 7 dan 8. Ini X dan Y. Ini X-nya 7, Y-nya 8. Berarti titik B di sini. Kemudian kita hubungkan. Ini vektor AB. Berarti vektor AB, vektor A ke B ke arah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena arahnya ke kanan, itu berarti nilainya positif. Kemudian untuk ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena arahnya ke atas, maka nilainya juga positif. Jadi vektor AB sama dengan 6,6. Nomor 3, vektor A sama dengan 4I plus 5J plus 8K. Kemudian vektor B sama dengan 8I plus 10J plus 4K. Hitung A vektor A ditambah vektor B. Yang B vektor A dikurang vektor B. Yang C vektor B ditambah vektor A. Yang D vektor B dikurang vektor A. Yang E nilai mutlak vektor A. Yang F nilai mutlak vektor B. Yang G vektor A dikali vektor B. Yang H vektor B dikali vektor A. Yang I A dikali B. J B dikali A. Dari vektor A dan vektor B dapat diketahui bahwa vektor A1 sama dengan 4, vektor A2 sama dengan 5, vektor A3 sama dengan 8. Kemudian vektor B1 sama dengan 8, vektor B2 sama dengan 10, vektor B3 sama dengan 4. Kemudian untuk soal yang pertama, yang A, vektor A ditambah vektor B. Cara mengerjakannya, vektor A1 ditambah vektor B1I ditambah vektor A2 tambah vektor B2 untuk yang J. Kemudian untuk yang K, vektor A3 ditambah vektor B3. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya. 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 10 J ditambah 8 ditambah 4K. Hasilnya 12I ditambah 15J ditambah 12K. Ini untuk hasil dari vektor A ditambah vektor B, yaitu 12I ditambah 15J ditambah 15K. Untuk yang B, vektor A dikurang vektor B. Caranya sama seperti yang pertama, hanya saja di sini tandanya berbeda, yaitu tanda kurang. Tambah A2, vektor A2 dikurang vektor B2J ditambah vektor A3 dikurang vektor B3K. Lalu kita masukkan angkanya.
Sini kita dapatkan hasil min 4i ditambah min 5j ditambah 4k. Ini hasil dari vektor A dikurang vektor B, yaitu min 4i plus min 5j plus 4k. Untuk yang C, vektor B ditambah vektor A. Sama seperti yang pertama, hanya saja vektor B dan vektor A-nya dibalik, menyesuaikan dengan soal. Kita masukkan angkanya. B1 8 ditambah A1 4i tambah vektor B2 10 vektor A2 5j ditambah vektor B3 4 ditambah 8k. Maka kita dapatkan hasil 12i ditambah 15j ditambah 12k. Untuk hasil dari vektor B plus vektor A sama dengan 12i plus 15j plus 12k. Yang bagian D, vektor B dikurang vektor A. Berarti di sini vektor B1 dikurang vektor A1i ditambah vektor B2 dikurang vektor A2j ditambah vektor B3 dikurang vektor A3k. Kita masukkan 8 dikurang 4 i ditambah 10 dikurang 5j ditambah 4 dikurang 8k. Maka kita dapatkan hasil 4i ditambah 5j ditambah min 4k. Untuk hasil vektor B dikurang vektor A sama dengan 4i ditambah 5j ditambah min 4k. Untuk bagian E, yaitu nilai mutlak vektor A, kita menggunakan rumus akar vektor A1 kuadrat ditambah vektor A2 kuadrat ditambah vektor A3 kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya. Vektor A1 yaitu 4 pangkat 2 ditambah vektor A2 5 pangkat 2 ditambah vektor A3 8 pangkat 2. 4 pangkat 4 16 ditambah 5 pangkat 2 25 ditambah 8 pangkat 2 64. Maka kita dapatkan hasil akar 105. Untuk yang bagian F, nilai mutlak vektor B, caranya sama seperti yang bagian A. Vektor B1 kuadrat ditambah vektor B2 kuadrat ditambah vektor B3 kuadrat. Kita masukkan angkanya. B1 di sini 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 64 ditambah 100 ditambah 16. Maka kita dapatkan hasil akar 180. Akar 180 ini dapat kita sederhanakan. Jadi 6 pangkat 2 dikali 5. Kemudian kita keluarkan masing-masing akarnya. Ini bisa dicoret. Maka kita dapatkan hasil 6 akar 5. Kemudian yang bagian G, vektor A dikali vektor B. Caranya vektor A1 dikali vektor B1 ditambah vektor A2 dikali
vektor B2 ditambah vektor A3 dikali vektor B3. Kita masukkan angkanya. A1 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 10 ditambah 8 dikali 4. Hasilnya 32 ditambah 50 ditambah 32. Maka kita dapatkan hasil 114. Untuk yang bagian H, vektor B dikali vektor A sama dengan vektor B1 dikali vektor A1 ditambah vektor B2 dikali vektor A2 ditambah vektor B3 dikali vektor BA3. Kita masukkan B1 nya 8 dikali 4 ditambah 10 dikali 5 ditambah 4 dikali 8. 32 ditambah 50 ditambah 32. Maka kita dapatkan hasil 114. Kemudian untuk yang bagian I, A dikali B. Ini dinamakan perkalian titik atau dot product. Di sini saya menggunakan cara matris untuk mempermudah pengerjaan. Pertama kita membuat garis, ini I, J, dan K. Kemudian untuk nilai yang A, itu I-nya adalah 4, J-nya 5, dan K-nya 8. Kemudian untuk yang B, I-nya 8, J-nya 10, K-nya 4. Pertama kita mencari untuk nilai I. Nilai I caranya dengan menutup yang di bawah I ini. Kemudian kita tuliskan angka yang terlihat. Ada 5, 8, 10, dan 4. Kemudian kita gunakan cara yang sama untuk mencari nilai dari J. Ada 4, 8, 8, 4. Kemudian untuk yang K itu ada 4, 5, 8, dan 10. Kemudian untuk cara menghitungnya kita menggunakan perkalian silang. Yang di kiri atas dikalikan dengan yang di kanan bawah. Kemudian yang di kiri bawah dikalikan dengan yang di kanan atas. Maka kita dapatkan hasil 5 dikali 4 20 dikurang 10 dikali 8 80 sama dengan min 60 I. Kemudian untuk yang J sama 4 dikali 4 16 dikurang 8 dikali 8 64. Maka hasilnya min 48 J. Kemudian yang ini 4 dikali 10 40 dikurang 8 kali 5 40 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai min 60 I min 48 J. Karena ini 0 berarti tidak perlu ditulis. Untuk menentukan nilai negatif positifnya seperti ini, selang-seling seperti ini. Kemudian untuk yang pertama yang ini, untuk yang kedua yang ini, jadi dikalikan plus dikalikan dengan min, maka hasilnya min 60 I. Kemudian ini min dikalikan dengan min, maka hasilnya plus 48 J. Kemudian untuk yang J itu B dikali A. Sama seperti cara yang sebelumnya menggunakan perkalian matriks. Sini I, J, K. Bedanya yang di atas terlebih dahulu adalah yang nilai B, yaitu 8, 10, 4. Kemudian yang A 4, 5, 8. Caranya sama, kita mencari nilai I-nya terlebih dahulu.
dengan cara menutup bagian I, maka terlihat angkanya. Kita tulis 10, 4, 5, dan 8. Kemudian yang J 8, 4, 4, 8. Yang K 8, 10, 4, dan 5. Kemudian kita kali silang. 80 dikurang 20 sama dengan 60I. 8 kali 8 64 dikurang 16 sama dengan 48J. 8 kali 5 40 dikurang 4 kali 10 40 sama dengan 0K. Kita dapat hasil 60I dan 48J. Karena di sini nilainya 0, jadi tidak perlu kita tulis. Untuk menentukan plus minusnya sama seperti tadi. Ini yang pertama, yang ini yang kedua. Dikalikan, maka kita dapat hasil 60I min 48J. Untuk soal nomor 4, sebuah benda bergerak dari sebuah titik menuju utara 10 km, ke timur 8 km, dan ke utara 6 km dengan waktu 90 menit. Hitung A jarak perpindahan, B kelajuan, dan C kecepatan. Yang pertama kita mengerjakan yang bagian A, yaitu jarak perpindahan. Untuk mencari jarak perpindahan tinggal kita jumlahkan saja. Jarak perpindahan tinggal kita jumlahkan, yang ke utara 10 km, yang ke timur 8 km, kemudian yang ke utara 6 km. 10 ditambah 8 ditambah 6 hasilnya 24 km. Kemudian kita mencari perpindahannya. Kita misalkan seperti gambar di samping. Yang di sini dari A, bendanya berjalan ke utara sebanyak 10 km, kemudian ke timur 8 km, dan ke utara 6 km. Kita misalkan titik awalnya A dan titik akhirnya D. Dari gambar ini bisa kita lihat sebuah segitiga siku-siku, yang berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari perpindahannya. Karena ini sejajar, ini 8. Kemudian untuk sisi yang ini yaitu 10 dikurang 6 sama dengan 4. Bisa kita cari perpindahannya, berarti AD sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya 16 dan 8 pangkat 2 hasilnya 64. Kita jumlahkan hasilnya akar 80. Akar 80 ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 2 dikali 5. Kemudian kita pisahkan. Di sini bisa kita coret. Maka kita dapatkan hasil 4 akar 5 yang jika diubah ke bilangan bulat menjadi 8,94 M/S. Untuk yang B, mencari kelajuan. Kelajuan menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Jaraknya 24, ini ya. Kemudian waktunya adalah 90 menit. 90 menit per 60, karena 1 jam 60, kemudian kita sederhanakan bisa kita dapatkan 3/2. Jadi di sini kita tulis 3/2. Sini kita dapat 48/3. Kita dapatkan hasil 16 km per jam. Yang dimana 16 km per jam ini jika diubah ke meter per second sama dengan 4,4 meter per second. Kemudian yang C,
mencari kecepatan. Kecepatan ini rumusnya perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya 4/5 dibagi 3/2. Sini dibalik 4/5 dikali 3/2, lalu kita dapat hasil 8/5/3 yang jika diubah ke bilangan biasa menjadi 12,36 km per jam, yang jika diubah menjadi meter per second hasilnya 3,43 meter per second. Untuk nomor 5, benda A berada 50 meter di selatan masjid dengan kecepatan 0,3 m/s, bergerak lurus ke utara selama 6 second. Yang A, di mana posisi benda saat 4 detik terhadap masjid? Di sini kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Karena ini yang ditanyakan S, berarti S sama dengan V dikali T. Kemudian kita masukkan S sama dengan V 0,3 dikali T. T-nya adalah waktu yaitu 4, sedangkan V-nya adalah kecepatannya 0,3. Maka kita dapatkan hasil 1,2 meter. Di mana posisi benda saat 4 detik terhadap masjid? Berarti di sini posisinya itu 50 dikurang 1,2. Hasilnya 48,8 meter dari masjid. Artinya posisi benda berada 48,8 meter di selatan masjid. Kemudian untuk yang B, berapa jarak yang ditempuh jika bergerak selama 15 second? Caranya sama. Karena ini yang ditanyakan adalah jarak, berarti di sini S sama dengan V dikali T. V-nya adalah 0,3, sedangkan T-nya adalah 15. Maka kita dapatkan hasil 4,5 meter. Berarti jarak yang ditempuh jika bergerak selama 15 second adalah 4,5 meter. Untuk soal nomor 6, diberikan grafik sebagai berikut. Hitung kecepatan benda pada titik 0 sampai 3, hitung kecepatan benda pada titik 3 sampai 6, hitung kecepatan benda seluruhnya, kemudian gambar grafik terhadap waktu. Pertama kita tentukan dulu. Misal titik yang pertama kita sebut A, di mana x0-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 0. Kemudian yang B, xt-nya sama dengan 3 dan T-nya sama dengan 3. Untuk titik yang ketiga kita misalkan C, xt-nya sama dengan 3, untuk T-nya sama dengan 6. Kemudian untuk yang D, xt-nya sama dengan min 2 dan T-nya sama dengan 10. Kita cari perbandingan jarak T-nya. Yang pertama ini T dari 0 sampai 3. T-nya 3 dikurang 0 sama dengan 3. Kemudian dari 3 sampai 6, T-nya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian untuk yang ini 10 dikurang 6 sama dengan 4.
Pertama kita cari yang dari 0 sampai 3. Kita masukkan rumusnya. X0 dikali V, X0 ditambah V dikali T. XT nya 3, X0 nya 2 ditambah V dikali T nya sama dengan 3. Kemudian kita operasikan. Maka kita dapatkan V sama dengan 1/3 M per S. Kemudian untuk yang 3 sampai 6. XT nya itu 3, X0 nya juga 3, tambah V dikali 3. Kita operasikan. V sama dengan 0 M per S, yang artinya bergerak konstan. Karena nanti ditanya kecepatan seluruhnya, maka kita juga cari yang dari 6 sampai 10. Kita tulis dulu rumusnya. Di sini XT nya min 2, X0 nya 3 ditambah V dikali 4. Di sini didapatkan hasil V sama dengan 5 per min 4, yang artinya pergerakannya lambat. Untuk menghitung kecepatan seluruhnya, kita hitung terlebih dahulu dari titik A sampai D. Di sini X0 nya sama dengan 2, T nya sama dengan 0, XT nya sama dengan min 2, dan T nya sama dengan 10. Berarti di sini T nya 10 dikurang 0 sama dengan 10. Kemudian kita masukkan rumusnya. Di sini min 2 sama dengan 2 ditambah V dikali 10. Min 10 V sama dengan 2 ditambah 2. Min 10 V sama dengan 4. V sama dengan 4 per min 10 M per S. Dimana grafiknya turun ke bawah. Berarti kecepatan seluruhnya tinggal kita jumlahkan semua hasilnya. Dimulai dari yang V0 sampai 3 ditambah V dari 3 sampai 6 ditambah V 6 sampai 10 sama dengan 1/3 ditambah 0 ditambah 5 per min 4, disamakan penyebutnya jadi 12. Kemudian di sini ada 4, 0 dan 15. Hasilnya 11 per min 12 M per S. Untuk grafiknya seperti berikut. Untuk grafik jarak terhadap waktunya seperti berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.